Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan kami di AF Kreatif ya. Kali ini kami akan memberikan video tentang kegiatan ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, beserta Ibu Lurah Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dipandu oleh narasumber dari Kementerian Agama Kota Bandung, yaitu Ibu Nairna Yahya Daryati, mengenai pelatihan public speaking bagi pelaku usaha atau pebisnis. Untuk itu, mari kita ikuti saja video berikut ini. Kemudian semuanya PKK yang hadir di sini juga PM, semoga langkah Bapak Ibu mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan semua apa yang kita inginkan, dan harapannya kita tetap sehat jauh dari COVID ini saat ini. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap normal kembali. Doa dari semua itu saja. Terima kasih kepada Pak Jadwal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lurah yang melakukan pembagian. Sambutan kedua dari Ketua Tim Penggerak Gerakan Kelurahan Sukabunga. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wilujeng enjing ibu-ibu sadayana, keadaan sana panggilan abdi biasa. Nafsen dalam internet. Nafsen anu inti nama kangge evaluasi kegiatan demi kegiatan harus mencapai sasarannya untuk disampaikan ke setiap wilayahnya masing-masing. Untuk RW 1 kadernya ada Ibu Tati, itu kan dari OP 4. Itu ada lagi di Iya. Kan saya ngabsennya untuk kader dulu ya Bu ya. Kader RW 1 ada nggak? Ada, yang tadi belakang dulu terpasangnya Bu RW-nya. Berarti nggak ada di sini ya. Betul ya Bu Tati ya, ada ngabsennya anu yang di RW 2 ada yang datang? RW 2 Ibu sebelah Jamil Bu? Saya Jamil, alhamdulillah ya. RW 3 alhamdulillah Badar, teman Badar sareng Ibu Ina ya. Sehat ya Badar ya? RW 4 oh nggak ada. Jadi RW 4 dari kegiatan Pokja 1 kemarin nggak ada, sekarang juga nggak ada. RW 5 Bu Nani, RW 5 mana? Tanggal dia apa undangan tahun 830? Kapayuna pengintennya kedahnya kan upanya ayah acara dia penting Bu Nani kedah nyampein saat RW kan repotnya. Semangat tuh ibu istilah Ibu Nirna. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. PKK Biasa berusaha kita semua. Yes. lulus ya. Mas Rami kan takut hampir setahun setengah
akhirnya kami lama hayu kita mengikuti kegiatan ini dengan tetap ya Bu ya prokesnya alhamdulillah. Alhamdulillah ini ada kosong Bu, dan kan setiap kegiatan kita mengundang Bu, tidak semua, paling banter 50% ya. Alhamdulillah ini lempek Bu, walaupun 3-4 RW yang nggak hadir. Oh ayah alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tadi ngantrian Bu, ada ayah enak ayahnya, alhamdulillah ayah. Alhamdulillah. Acara sekarang tuh yang sangat berat kegiatan dari Pokja 2 tentang public speaking. Inti nama yang tadi ada nyariosnya. Mohon jantan setiap ayat kegiatan anu dilaksanakan di PKK kelurahan sok nyumbingan ke tiap-tiap RW untuk sambutan sebagai ketua posyandu itu masih kena balelon ya punya dari sami ya punya biasa nyata udah ajar teh ya diajar dipahami dimengerti sekarang dipraktekkan benar-benar ya kalau nanti dipraktekkan mah ya kakek ada menengah biar kesalahan ibu Kartika dan contoh ya ke depannya ya Bu ya penerus lah ayat anu biasa diagenkan dikajukan ya pesan anu terakhir itu semoga apa yang akan disampaikan oleh ibu narasumber kita pahami, jangan malu bertanya, sekarang dipraktekkan ya di bumi. Itu penting pada sebelah yang pemenuhan waktu karena ayam segala dibatasi ya Bu Nirna ya aturan dan gerak cepat kenal beres tapi dipahami. Itu penting. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK yang telah memberi sambutan. Terima kasih kepada semua hadirin yang sudah menghadiri di acara kami Pokja 2. Saya ucapkan selaku pembawa acara, mohon maaf apabila yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam membawa acara ini. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Yani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini abahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawali ismi sultan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah seluruh dosa kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari sombong dan kubur nikmat. Ya Allah yang Maha Berkuasa, jadikanlah PKK kami PKK yang sejahtera, beriman dan bertakwa kepadamu. Jadikanlah kami istri yang soleha, patuh pada suami, dan ibu yang mampu membimbing anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang jujur dan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani yang telah membacakan. Kami persilakan kepada narasumber yaitu Ibu Haja Mirna. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rafi'ul hakam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyraful anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'd. Yang terhormat Ibu Lurah Sukabunga, Ibu Nani beserta jajaran dan staf seluruh keluarga besar Kelurahan Sukabunga. Yang kami hormati pada kesempatan kali ini adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Sukabunga,
sahabat kami yang selalu berjuang di lapangan ya Bu, subhanallah. Yang kami hormati pada kesempatan kali ini yang teristimewa Ibu MC, Ibu siapa tadi MC? Ibu Wiwi, terima kasih atas waktunya untuk memberikan waktu kepada saya dan saya ambil alih ya. Baiknya. Yang kita sama banggakan adalah Ketua Pokja 2 yang punya hajat, mana Sohibul Hajat? Ibu Yanti ya, subhanallah. Hatur nuhun Ibu Sohibul Bait yang telah mengundang saya dan seluruh tamu undangan yang hari ini hadir di aula ini. Yang kami hormati pula pada kesempatan kali ini rekan-rekan di jajaran operator, Tata yang selalu mendampingi, Tata siapa yang samping kanan Ibu Ketua, Sekretaris PKK Teh Amalia yang luar biasa responsif ya kebutuhan-kebutuhan untuk narasumber dan seluruh agenda acara ini. Yang saya cintai boleh nggak ya? Tentu nggak boleh ya, seorang bahwa yang ganteng, cakep, keren. Yang saya cintai karena istrinya ya, ketua perwakilan dari LPM Kelurahan Sukabumi. Bu, Pak, kita rawat ya. Yang saya cintai menurut istrinya ya. Jangan oleh kita dan oleh orang lain. Nanti jadi salah karena tafsir ya. Oke. Baik, Ibu yang dirahmati Allah serta Bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini waktu kita mudah-mudahan jam 11 sudah berakhir ya. Karena saya lihat tadi setengah 9 Ibu sudah ada stay di ruangan ini. Idealnya setengah 11, 2 jam itu udah waktu maksimal ya. Kita sebenarnya kegiatan itu 1 jam berakhir, tapi karena tadi ada acara pembukaan dulu dan kita juga patut menyimak dari apa yang disampaikan pesan oleh Ibu Lurah kepada kita, dan tujuan kita hari ini juga sudah jelas tadi dipaparkan oleh beliau, dan mudah-mudahan kesempatan pada pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada junjungan kita yang menjadi suri tauladan seluruh umat dan seluruh manusia di alam dunia ini, yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlimpah pula untuk para sahabatnya, untuk keluarganya, tentunya kepada kita yang hari ini senantiasa bersalawat kepadanya. Insya Allah siang kiamat dapat atau mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang kalam kita karena judulnya juga sudah jelas ya Bu. Tadi berkaitan tentang pelatihan sebentar. Nah ini ya. Saya mendapatkan undangan tentang ini. Ya. Untuk mengawali kegiatan ini supaya berkah, mari kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Ibu adalah pelatihan public speaking bagi pelaku usaha atau pebisnis ya. Kemudian Ibu Lurah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Ketua Pokja 2 mengundang saya ke sini karena untuk melatih katanya para ibu-ibu yang sedang berusaha atau wirausaha menjadi entrepreneur. Sebetulnya secara tidak tepat karena saya bukan seorang wanita pengusaha dan saya juga bukan wanita atau perempuan yang memang berkutat di bidang bisnis. Namun karena tujuannya bukan saya adalah sebagai salah satu ikon untuk perempuan yang sukses di bidang bisnis, mungkin saya hanya sebagai supporter ya, atau support sistemnya ada di sini. Karena tadi kata Ibu Lurah bahwa kita sering berbicara. Tadi juga saya amati dari Ibu masuk, Ibu isi absen, berinteraksi dengan dagangan, bertanya tentang hal-hal yang lain tentang kader ya. Dan di sini juga kader-kader PKK luar biasa, meskipun tadi ada 4 kelurahan yang tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat 4 RW yang tidak hadir. Karena memang ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ada betul 4 RW yang hadir ya. Jadi ya semuanya insya Allah hadir, meskipun diwakili oleh seluruh perwakilan dari para tokoh. Saya yakin ini adalah tokoh dan saya yakin bahwa ini adalah utusan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, secara materi ini sudah disampaikan pada tahun 2016, 2019 materi ini, tapi sudah mendapatkan beberapa revisi sesuai terupdate. Karena public speaking ini bagi kader itu saya di sini yang ketiga kali, ya. Cuma waktu itu saya lupa Pokja manakah yang mengundang. Kemudian yang jelas sih sama audiensnya itu adalah ibu-ibu PKK. Cuma yang punya hajat, kayak kemarin itu ada punya hajatnya ada dari LSM, organisasi. Kalau ini kan Ketua Pokja 2. Jadi kita harus hormat loh sama Ketua Pokja 2 karena beliau Sohibul Hajat ya. Apapun yang terkait dengan agenda ini lapor kepada Ibu Sohibul Bait atau Sohibul Hajat. Next, tidak bisa berkat panjang kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak panjang, saya mungkin sudah tahu semua
tugasnya di Kementerian Agama Kota Bandung. Ya, saya sebagai penyuluh di sini. Karena penyuluh ini pasti berkaitan dengan orator, berkaitan dengan berbicara, maka ini nggak salah juga sih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mengundang saya hadir di tempat ini. Namun nanti kita ambil kontennya atau isinya apa dari pelatihan ini. Karena judulnya juga pelatihan, maka harus bisa melatih diri. Tadi outputnya kita mampu berbicara, terampil meskipun nggak mahir, terampil saja atau terampil itu mungkin masuk ke level 2. Kita secara basically atau secara dasar minimal tahu dasar-dasar berbicara. Saya yakin semua ini bisa berbicara lisan, berbicara verbal, atau berbicara isyarat. Ya, semua bisa, saya yakin bisa. Kita hari ini di tanggal 31 Mei 2021, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal ya. Sudah hampir berakhir di Aula Kelurahan Sukabunga. Sama dulu juga di Aula Kelurahan Sukabunga. Hadir. Nah, Ibu tinggal ya, subhanallah ya. Ibu mau izin Kami Abi ngadeg, cari ngadeg atuh canggeuh. Ibu kira-kira upami ningali ieu sahanya? Ya mungkin Ibu lurah, ini Ibu kata hati lurah. Tara, ini atau mungkin Ibu Nirna ya, kalau lagi di dapur kayak gini mungkin ya. Atau ini mungkin Ibu Yanti, atau mungkin Bu Nenek ya, bisa jadi kayak gini. Ya oke lah, yang jelas ini wanita atau perempuan. Saya mengambil ini karena kita berinteraksi dengan seluruh orang di rumah, di masyarakat, di majelis ta'lim, di organisasi manapun pasti nggak lepas dari namanya corong. Ini sebagai filosofi saja. Corong itu sesuatu media saja, alat. Ini tuh alat Bu. Yang sangat patut kita syukuri ini adalah ini nih. Mulut, mata, hidung, bibir yang seksoi, ya, kemudian baju yang sangat rapi, kaki yang sangat seimbang, sepatu yang pakai high heels, ya, kemudian rambut pakai keriting model zaman bahula tahun 20-an tahun saya di blog atau apalah ya. Yang patut disyukuri adalah ini, karena ini adalah anugerah yang terbaik buat kita, ya, anugerah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Karena kita akan berbicara tentang corong, maka kita ngomongin tentang diri kita dengan corong atau dengan ini kan apa ya Bu? Megafon ya? Toa lah. Toa itu sebetulnya hanya sebuah nama perusahaan, tapi ini menjadi branding bagi kita, menjadi wano gitu ya, subhanallah. Kemudian kita akan slide dipercepat. Ya kira-kira ini jika ketua LPM, nah yang beliau di LPM, kiranya dia atau mungkin lagi menyampaikan sosialisasi 5M, tapi ini baru di nomor berapa ya? Baru nomor 2, yaitu mencuci tangan. Kayaknya Bapak siapa sih Pak? Bapak Ramdan ini sedang memberikan sosialisasi kepada warganya tentang peraturan prokes COVID-19. Ini di poin yang kedua, kayaknya gitu. Atau lagi apa Bu? Lagi sosialisasi boleh, atau lagi apa? Rapi banget ya? Kampanye boleh, ya betul. Lagi apa Bu? Iya, 2 anak cukup. 2 anak cukup. Kira-kira kampanye nomor 2 atau nomor 1? Ya. Terus apa lagi Bu? Pidato. Iya. Ada yang janggal Bu? Ada yang janggal nggak di sini kira-kira kenapa? Berdirinya gimana Bu? Iya, santai. Berdirinya nyengsel. Jadi tidak berwibawa. Tidak berwibawa. Karena apa? Posisi berdirinya? Iya. Kurang. Apa lagi? Tidak sempurna. Kira-kira? Nyantai gitu. Oh, tangannya. Tangan kiri itu. Tangan kiri. Ya, les. Kalau ngomong ibu-ibu ya sopan. Kira-kira Sopan. terus kira-kira ini suara gimana? Ini main terlalu jauh. Ini bukan wireless, jadi ini dampaknya apa? Oke, siap laksanakan. Ada yang ngejak, kalau ada orang lain kenapa sih harus aku, si kamu aja, kayaknya lebih kompeten deh. Begitu ya? Atau kita jadi aku
aku giliran berikutnya saja, di bulan depan aku saja, yang sekarang Ibu Anu, ya kan? Nah ini menjadi indikator ketika kita harus berbicara di depan banyak orang, respon kita itu tidak jauh seperti ini, meskipun statementnya berbeda. Ya. Atau ditembaknya itu dadakan, MC tunggalnya yang sudah ditugaskan tiba-tiba musibah. Itu pernah saya alami waktu saya di Cibiru. MC pertama dan tunggal tidak disediakan pengganti pada acara sosialisasi berbasis kepemerintahan. Itu jam 9 pagi-pagi ibu tersebut mengantarkan putranya ke SD Cibiru. Di antara Cibiru dan Cilengkrang ada Bank BRI, di situ ada jeklukan atau ada lubang PDAM tapi agak tinggi. Si ibu rusuh jika nanti mau mengantarkan putranya karena deadline-nya sudah harus masuk. Waktu nanti bisa mepet pisan Bu. Rusuh, kemudian nabrak, kemudian eta motor timbul hingga tengah, mobil bis lewat. Apa yang dilakukan? Dan apa yang dibayangkan? Meninggal di lokasi kejadian. Padahal jam 9 ia harus menjadi MC. Ya, bingung nggak? Kejadian jam 7 harus mempersiapkan 1 jam MC mana yang tepat. Panitia bingung, kemudian pengganti pun tidak mungkin semuanya siap. Pasti akan ada yang seperti ini. Dalam 35 orang ada, oke Bu, siap, cek. Meskipun dari jam kapal yang mau susunan acara kan gitu kan. Kemudian besok siapa yang datang? Yang SMS Bu? Yang Ibu ya. Jadi saya itu suka bawa ya, kalau mau ada acara itu kapan, jam berapa lama saya berdiri, kemudian siapa pesertanya, keuntungannya untuk apa, tujuannya untuk apa, hanya itu saja ya. Kemudian besok sampai nanya ada info, ada jaringan internet atau enggak kan, seperti itu. Ini Bu. Nah hal itu terjadi, apa itu terlalu ekstrim? Misalnya sudah acara seperti ini, tiba-tiba tidak ada berita nih dari MC atau dari narasumber pokok. Ya, kegiatan sudah dibingkai sedemikian rupa, narasumber nggak datang karena narasumber mengalami jebakan macet di Limbangan ya tadi malam. Saya punya acara ba'da maghrib saya masih posisi di Ranca Ekek. Bayangkan Bu, itu Ranca Ekek mau bersinggungan dengan orang yang masuk tol ke Jakarta, ngantrinya minta ampun. Padahal ba'da maghrib saya sudah harus pimpin acara. Apa yang dilakukan? Sahibul Bait tidak bisa mencari pengganti. Saya sudah terbayang, kalau memang harus dilaksanakan itu acara, maka saya akan menggunakan interaksi video call. Video call. Jadi saya sudah siap kepada Sahibul Bait, siapkan ponsel dan semua dalam link saya memandu dari mobil. Tapi Allah masih izinkan si Sahibul Bait, Bu, ada spare waktu, Ibu bisa maju buat Isa. Subhanallah ya kan, seperti itu. Nah ini contohnya. Baik Ibu. Ini si kira-kira siapa? Ini si Bapak juga nih, Bapak apa ya? Yang sedang menyampaikan apa Bu kira-kira? Materi. Tentang apa? Tentang grafik. Tentang omset. Omset bisa. Presentasi jual bala-bala dengan jual beras. Pada hari raya, pada bulan Ramadan ternyata seimbang. Dibanding dengan presentasi ngejual, keripik. Nanti terbanding penjualan keripik menjelang Ramadan di sini bisa jadi ya kan, posisi menempati rating teratas, tapi posisi penjualan bala-bala berkurang kan, bisa jadi seperti itu. Gambar lagi ya Bu. Iya saha. Tujuh naon kira-kiranya? Tujuh naon? Hemat listrik, betul? Apa lagi? Menjual lampu. Menjual lampu bisa jadi apa lagi? Hemat listrik. Sedang sosialisasi menjual bola lampu, iklan. Terus menjual bola lampu, kira-kira di depannya siapa? Audiens. Iya maksudnya kira-kira kalau yang cocok untuk sedang menerangkan kepada kelompok siapa? Pedagang bisa jadi, pedagang bisa jadi ya. Atau kelompok kepada di kampung bisa jadi ya. Ya yang memang belum terakses itu. Oke Bu. Ini nggak usah ya? Jadi public speaking itu bicara di depan orang sebenarnya. Ini intinya. Bisa pidato, bisa ceramah, bisa MC, orasi. Nah, tadi Bu Lurah bilang, orasi itu banyak dipakai oleh para politisi atau oleh dosen. Presentasi. Ibu nanti bisa aja saya cerita. Nanti saya kirim ke sana atau mungkin nanti Ibu bisa. Tapi mau foto juga nggak apa-apa sih. Ibu foto slide mana yang dibutuhkan oleh Ibu saja. Ya. Di fotoan hari dibaca itu. Dibaca ya. Mengajar
mengajar kayak saat ini, mengajar, memateri, memberi briefing. Nih Bu, jadi kalau Ibu punya karyawan pabrik kerupuk, 7 orang, pagi-pagi itu briefing dulu, ya pagi-pagi tadi pesanan, mau damel udah amanat belum ke istri, mau damel udah berdoa belum, udah sarapan belum, inilah leadership ya. Jadi contoh briefing. Terus ibak acan, di situ acan ibak di pasihan ongkos nanggo bensin atau pinter misal namanya. Kemudian mimpin rapat. Jadi public speaking itu banyak macam-macam. Saya tidak akan menerangkan bagaimana pidato, kelamaan Bu, ceramah, MC, orasi, presentasi, ngajar, menjadi pemateri, memberi briefing, pimpin rapat, bicara dalam rapat. Jadi kalau bicara dalam rapat pun sudah belajar public speaking. Karena tidak sedikit orang ketika rapat tidak bisa mengeluarkan pendapat. Ya nggak usah. Nah ini Bu. Jadi ketika kita berbicara public speaking, apakah itu jadi MC, apakah itu jadi narasumber? Ada yang orang siap dengan impromptu. Jadi mendadak pun bisa. Ya, kalau tadi ditembak, ya. Dan itu kita harus siap. Kalau udah profesional ditembak juga sudah harus siap, ya. Mendadak tanpa persiapan. Contoh, ketika harus siaran karena penyiarnya sakit, maka orang yang ada di ruangan itu harus menjadi penyiar, melanjutkan atau menuntaskan acara pada hari ini. Reading text, nah Ibu bisa baca naskah Bu. Jadi kalau mau MC, Ibu mau presentasi, boleh bawa naskah. Kalau Ibu sudah dihafal, Ibu bisa menggunakan pendekatan impromptu. Jadi Ibu mendadak pun tanpa persiapan bisa saja, ya. Atau Ibu pakai reading text, bacaan naskah. Atau Ibu memorizing. Jadi dengan hafalan, tos diserat, kemudian Ibu diapalkan, ya biasa. Terus kemudian using note, di sini bantuan catatan, tapi slide, nah seperti saya ini ngajar, bantuan slide. Jadi saya menggunakan using note, menggunakan catatan. Jadi kalau Ibu mau MC, mau bicara, Ibu hafalannya lemah, maka Ibu bisa menggunakan reading text. Terus kemudian Ibu hafalannya kuat, misalnya Ibu hafizah, bisa menggunakan memorizing. Jadi pakai ini ya. Tuh, tos aku kenapa? Udahlah, ini mah secara umum saja lah, secara umum, oke. Tak usah lah, ini aja. Nah ini aja Bu, sebetulnya ada isi, ada struktur pembuka, ini tak usah, tidak begitu penting. Nah ini aja Bu, ini aja yang penting ya. Ya kadang-kadang berlebih, kecuali memang padahal udah dingin di ruangan teh. Tapi ini melebihi ketika kita mau melahirkan. Kayak seperti ini. Jantungnya berdebar, lutut, tangan gemetar, suara jadi ngadadak hilang, jadi perak, tatapan mata jadi nunduk. Ya. Oke. Penyebabnya ini Bu. Nah ini pengalaman ini adalah latihan. Kemudian kurangnya latihan, pengalaman juga karena banyaknya latihan. Nah ini tak usah khawatir Bu. Ibu malu, Ibu takut, Ibu adalah khawatir, ini adalah titipan Allah. Jadi kalau ketika kita ada rasa cemas, rasa takut, sieun, tidak percaya diri, pada intinya Allah menitipkan rasa itu. Kabayang tebu kalau kita tidak diberi ketakutan dengan rasa percaya diri. Orang tuh percaya diri tampil di depan suami, pede banget. Saking percaya dirinya, semua dikuasai oleh kita. Akhirnya orang menjuluki kita sebagai wanita posesif. Kan nggak baik? Ya, itu karena kepedean. Karena kepedean semua anggota keluarga harus patuh terhadap dirinya sebagai istri atau ibu. Ya, cara atasi Ibu bisa baca buku. Pura-pura aja Ibu percaya diri lagi, orang lain nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu. Ya, meskipun rasa kesemutan, kemudian jantung berdeg-degan, nggak usah diperlihatkan. Ya inilah. Kemudian lihat ke depan lurus. Jadi kepayun. Kalau memang titik fokusnya kadia titik fokus mana saja kita boleh. Atau ke samping atau ke sini atau ke bawah atau kemana saja. Ya itu dapat diciptakan ketika kita biasa pura-pura percaya diri. Padahal nggak percaya diri. Asal jangan bungkuk. Tidak tahu begini. Dia udah cinta ya, aduh, kesepuhan dia balik payun. Hadirin yang saya hormati, yang kami hormati pula, siapa lebih pada aja kan Ibu. Mau salah nggak masalah, karena lagi belajar. Orang tahu kalau Ibu sedang pemula. Jangankan pemula, yang sudah mahir itu juga ada yang namanya kesalahan baca, kesalahan mengungkapkan statement, kesalahan menyebut orang, ya banyak kan.
Oke. Iya, balelo. Ini doa. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Acan keneh eta masih keneh deg-degan. Ngam nasrana qasadra qawadana qawizrakan ladzi angqada dhara wa rafa. Tapi kan kaberes. Acan keneh qul wallahu subhanahu terus. Masih keneh deg-degan. Alhamdulillah birabbil alamin. Acan keneh masih deg-degan keneh. Bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Udah beres. Jadi cara berdoa meditasi ini juga cara kita untuk mengatasi demam panggung. Tergantung pola seperti apa yang kita biasa. Ibu lamun rewas kumaha eta diawas. Ada mengadada kumaha. Ya, atau ngopi lah harus dibapak. Kemudian berpikir positif tadi. Harus disebut husnul. Ibu terus saya nggak usah ini ya. Meningkatkan di dunia bisnis. Nah ini bukannya teman. Public speaking, keterampilan jika ingin meraih sukses. Contohnya sales marketing. Di sini ada yang sudah jadi sales? Saya ada Bu? Ini pedagang. Pedagang Bu? Ada yang sudah di sini Bu Yantinya Bu. Ibu pernah jadi sales? Sopo? Ibu ngadem. Ibu ngadem adik yang next. Sapu ngadem. Ibu presentasikan apa yang akan disampaikan kepada teman. Penjualan bala-balanya. Pedagang. Waktu kita Nanti aku chat Bu. Dikasih Nah, hadiah waktu Bu. kita 20 detik dari sekarang. Selamat siang hadirin yang datang. Perkenalkan saya dari brand produk yang saya aja ya fashion. Kita punya produk ada 5 macam. Ada untuk pria, wanita, anak dan dewasa dan anak-anak. 3 detik berakhir. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, produk kami akan berikan diskon besar-besaran. Habis. Tepuk tangan ya Bu. Bu hadiah nanti. Oh ini. Terima kasih ya. Kita contoh. Jadi contoh itu saya sudah memainkan peranan public speaking. Saya tadi salam kan? Ada salam. Saya ini Mirna. Saya akan memberikan informasi tentang diskon besar-besaran busana atau apa tadi? Product fashion ya. Itu udah masuk ke inti. Cuma tadi saya bilang saya tinggal waktu 3 detik dia belum, si ibu belum harus berakhir. Demikian mudah-mudahan ibu membeli, ayo beli kan ada closing. Ya, jadi intinya ada pembukaan, ada konten, ada closing. Maksud gitu Bu, kami pada nyaroskeun tentang public speaking, tentang bisnis. Ya, oke. Jadi keren Bu, makasih Bu udah jadi inspirasi buat saya. Ya, nanti banyak dan price-nya banyak loh Bu. Jadi nanti semakin jalan kita akan berikan ya. Karunya dong Pak LPM pasien 1 sudah jadi model tadi. Pak punten ya nanti. Punten Pak LPM karena Pak LPM tadi sebagai contoh dari apa? Dari foto. Ya. Kemana? Ya oke Bang segala. Oh di video. Iya. Terus Pak. Ada Pak Abad Pak. Ya. Jadi ini Bu, apa salah satu agenda supaya menjadi hidup juga diantaranya kita siapkan door prize. Ini keren nih, saya baik untuk sukses untuk Pokja 2. Alhamdulillah. Satu memakai masker, 2 mencuci tangan kan gitu, memberikan informasi atau menyebutkan kelebihannya. Ibu, iya mah hand sanitizer-nya ya Yang asli. ya misalnya, yang ini mah hand sanitizer-nya itu liquid misalnya kan contoh gitu kan ya. Jadi ibu akan menyebutkan kalau kelebihan dari hand sanitizer yang spray kita lebih mudah untuk menyebarkan dibanding yang liquid kudu dicocol ke dalam pusat ya sareng aya lengket misal. Ini kita tujuannya apa? Jadi harus diketahui ini tujuan kita. Next, seperti aja. Nah ini Bu, yang tadi saya bilang 3 V. Ibu vokal nih, vokal, verbal, visual. Jadi vokal itu meskipun saya di belakang radio ketika sedang siaran, ibu tidak terlihat, tapi saya berbicara di siaran. Yang terdengar apa Bu? Suara saja. Tapi ketika saya hadir di sini, suara saya terdengar, kemudian saya juga bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Kemudian visual, nah ini visual. Visual itu diantaranya ada nggak perangkat pendukungnya? Kayak tadi. Ibu-ibu, ini hand sanitizer ya spray, ini hand sanitizer ya liquid, ada alatnya. Jadi kalau kita berbicara, inilah
Iya nak kudu aya namun teh tulisannya orangnya kelihatan, produknya yang disampaikan orangnya ada dan terlihat. Di radio juga orangnya ada tapi tidak terlihat. Dan yang akan disampaikannya itu juga ada samplingnya atau ada contoh. Next Ibu. Nah ini Ibu yang perlu dicatat ini. Opening, konten, closing. Opening itu pembukaan, konten isi yang akan disampaikan, closing ini penutup. Terus gue simpel, ya simpel sami MCOG. MC ada openingnya adalah salam, mukadimah, kemudian kepada yang terhormat segala bla 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 bla, ya. Kemudian salawat serta salam itu masih opening Bu, masih opening. Sampai berakhirnya terima kasih ibu-ibu, saat ini kita berada di ruangan ini pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 untuk mengikuti kegiatan pelatihan public speaking. Ini udah masuk konten, masuk isi, ya gitu. Dan saya sebagai produk acara mohon izin menyampaikan untaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua adalah sambutan dari ketua panitia penyelenggara. Misalnya, ini udah masuk konten. Closingnya, demikian acara pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ini doang. Jadi kalau ibu banding MC, tekan panjang-panjang seperti yang siang hendak, cukup ini aja bingkainya. Jadi opening, pembukaan, konten diisi, closing ini adalah penutup. Next, ya. Contohnya, contoh opening dari seorang pengusaha. Siapa di sini yang ingin menjadi pengusaha sukses? Siapa di sini yang ingin keliling dunia? Saya ulang lagi. Siapa di sini yang ingin jadi pengusaha yang sukses? Siapa yang di sini yang ingin keliling dunia? Ada interaktif, ya, interaktif. Jadi keliling rezeki, ya, keliling rezeki. Siapa yang ingin sukses? Kan gitu orang sukses kan gitu contoh ya. Kenapa ya? Atau sukses good bisa aja ya. Itu verbal Bu. Jadi ibu siapa yang ingin sukses ini? Oke, siap laksanakan. Ya, ada yang ngejak kalau ada orang lain kenapa sih harus aku kamu aja, kayaknya lebih kompeten deh, begitu ya? Atau kita jadi nih, aku giliran berikutnya saja dan bulan depan aku saja yang sekarang ibu anu, ya kan? Nah ini menjadi indikator ketika kita harus berbicara di depan banyak orang, respon kita itu tidak jauh seperti ini, meskipun statementnya berbeda. Ya. Atau ditembaknya itu dadakan, MC tunggalnya yang sudah ditugaskan tiba-tiba musibah. Itu pernah saya alami waktu saya di Cibiru. MC pertama dan tunggal tidak disediakan pengganti pada acara sosialisasi berbasis kepemerintahan. Itu jam 9 pagi-pagi ibu tersebut mengantarkan putranya ke SD Cibiru. Di antara Cibiru dan Cilengkrang ada Bank BRI, di situ ada jeglukan atau ada lubang PDAM tapi agak tinggi. Si ibu rusuh jika nanti mau mengantarkan putranya karena deadline-nya sudah harus masuk. Waktu nanti bisa mepet pisan Bu. Rusuh, kemudian nabrak, kemudian eta motor tiba lingkar tengah, mobil bis lewat. Apa yang dilakukan? Dan apa yang dibayangkan? Meninggal di lokasi kejadian. Padahal jam 9 ia harus menjadi MC. Ya, bingung nggak? Kejadian jam 7 harus mempersiapkan 1 jam MC mana yang tepat. Panitia bingung, kemudian pengganti pun tidak mungkin semuanya siap, pasti akan ada yang seperti ini. Dalam 35 orang ada, oke Bu, siap, cek. Meskipun dari cek apa yang mau susunan kan gitu kan. Kemudian besok siapa yang datang? Yang SMS siapa sih Bu? Yang Ibu ya. Jadi saya itu suka bawa ya, kalau mau ada acara itu kapan, jam berapa lama saya berdiri, kemudian siapa pesertanya, keuntungannya untuk apa, tujuannya untuk apa, hanya itu saja ya. Kemudian besok sampai nanyain ada info, ada jaringan internet atau enggak yang seperti itu. Ini Bu. Nah hal itu terjadi atau itu terlalu ekstrim. Misalnya sudah acara seperti ini tiba-tiba tidak ada berita nih dari MC atau dari narasumber pokok. Ya kegiatan sudah dibingkai sedemikian rupa narasumber nggak datang karena narasumber mengalami jebakan macet di Limbangan ya tadi malam. Saya punya acara ba'da maghrib. Maghrib saya masih posisi di Ranca Ekek. Bayang nggak Bu? Itu Ranca Ekek mau bersinggungan dengan orang yang masuk tol ke Jakarta, ngantrinya minta ampun. Padahal ba'da maghrib saya sudah harus mimpin acara. Apa yang dilakukan? Sahibul Bait tidak bisa mencari pengganti. Saya sudah terbayang. Kalau memang harus dilaksanakan itu acara, maka saya akan menggunakan interaksi video call. Video call. Jadi saya sudah siap kepada Sahibul Bait, siapkan ponsel dan semua dalam ini saya memandu dari mobil.
Tapi Allah masih izinkan, si Ibu baik Bu, ada spare waktu, Ibu bisa maju buat dakwah, subhanallah ya kan, seperti itu. Nah ini contohnya. Baik Ibu, ini kira-kira siapa? Ini si Bapak juga nih, Bapak apa ya? Ya sedang menyampaikan apa Bu kira-kira? Materi tentang apa? Tentang omset. Omset bisa. Presentasi jual bala-bala dengan jual beras pada hari raya, pada bulan Ramadan ternyata seimbang dibanding dengan presentasi ngejual keripik. Nanti terbanding penjualan keripik menjelang Ramadan di sini bisa jadi ya kan, posisi menempati rating teratas, tapi posisi penjualan bala-bala berkurang kan bisa jadi seperti itu. Gambar lagi ya Bu. Iya saha. Lucu naon kira-kira? Lucu naon? Hemat listrik. Betul? Apa lagi? Menjual lampu. Menjual lampu bisa jadi apa lagi? Hemat listrik. Sedang sosialisasi. Menjual bola lampu? Iklan. Terus menjual bola lampu kira-kira di depannya siapa? Audiens. Ya maksudnya kira-kira kalau yang cocok untuk sedang menerangkan kepada kelompok siapa? Pedagang bisa jadi pedagang bisa jadi ya. Atau kelompok kepada di kampung bisa jadi ya. Ya yang memang belum terakses itu. Oke Bu, ini nggak usah ya? Jadi public speaking itu bicara di depan orang sebenarnya. Ini intinya, bisa pidato, bisa ceramah, bisa MC, orasi. Nah tadi Bu Lurah bilang orasi itu banyak dipakai oleh para politisi atau oleh dosen. Presentasi, Ibu nanti bisa aja filenya kita, nanti saya kirim ke sana atau mungkin nanti Ibu bisa. Tapi mau foto juga nggak apa-apa sih. Ibu foto slide mana yang dibutuhkan oleh Ibu saja ya. Dipotoan yang hari dibaca gitu. Dibaca ya. Mengajar kayak saat ini, mengajar, memateri, memberi briefing. Nih Bu, jadi kalau Ibu punya karyawan pabrik kerupuk, 7 orang, pagi-pagi itu briefing dulu. Ya, pagi-pagi tadi pesanan, mau damel udah amanat belum ke istri, mau damel udah berdoa belum, udah sarapan belum. Inilah leadership ya. Jadi contoh briefing. Terus ibak acan, di situ acan ibak di pasihan ongkos kanggo bensin atau pinter ngisa namanya. Kemudian mimpin rapat. Jadi public speaking itu banyak macam-macam. Saya tidak akan menerangkan bagaimana pidato, kelamaan Bu, ceramah, MC, orasi, presentasi, ngajar, menjadi pemateri, memberi briefing, pimpin rapat, bicara dalam rapat. Jadi kalau Ibu bicara dalam rapat pun sudah belajar public speaking. Karena tidak sedikit orang ketika rapat tidak bisa mengeluarkan pendapat. Ya nggak usah. Nah ini Bu. Jadi ketika kita berbicara public speaking, apakah itu jadi MC, apakah itu jadi narasumber? Ada yang orang siap dengan impromptu, jadi mendadak pun bisa, ya. Kalau tadi ditembak, ya. Dan itu kita harus siap. Kalau udah profesional ditembak juga sudah harus siap, ya. Mendadak tanpa persiapan. Contoh, ketika harus siaran karena penyiarnya sakit, maka orang yang ada di ruangan itu harus menjadi penyiar, melanjutkan atau menuntaskan acara pada hari ini. Reading text, nah Ibu bisa baca naskah Bu. Jadi kalau mau MC, Ibu mau presentasi, boleh bawa naskah. Kalau Ibu sudah dihafal, Ibu bisa menggunakan pendekatan impromptu. Jadi Ibu mendadak pun tanpa persiapan bisa saja, ya. Atau Ibu pakai reading text, bacaan naskah. Atau Ibu memorizing. Jadi dengan hafalan, tos diserat, kemudian Ibu diapalkan, ya biasa. Terus kemudian using note, di sini bantuan catatan, tapi slide. Nah seperti saya ini ngajar, bantuan slide. Jadi saya menggunakan using note, menggunakan catatan. Jadi kalau Ibu mau MC, mau bicara, Ibu hafalannya lemah, maka Ibu bisa menggunakan reading text. Terus kemudian Ibu hafalannya kuat, misalnya Ibu hafizoh, bisa menggunakan memorizing. Jadi pakai ini ya. Tuh, pas aku kenapa? Udahlah, ini mah secara umum saja lah, secara umum. Oke. Tak usah lah, ini aja. Nah ini aja Bu, sebetulnya ada isi, ada struktur pembuka, ini tak usah, tidak begitu penting. Nah ini aja Bu, ini aja yang penting. Ya, keringatnya berlebih. Kecuali memang padahal dingin di ruangan tadi. Tapi ini melebihi ketika kita mau melahirkan. Oke ya seperti ini. Jantungnya berdebar.
lutut, tangan gemetar, suara jadi ngadadak hilang, jadi perak, tatapan mata jadi nunduk. Ya. Oke. Penyebabnya ini Bu. Nah ini pengalaman ini adalah latihan. Kemudian kurangnya latihan, pengalaman juga karena banyaknya latihan. Nah ini tak usah khawatir Bu. Ibu malu, ibu takut, ibu adalah khawatir, ini adalah titipan Allah. Jadi kalau ketika kita ada rasa cemas, rasa takut, sieun, tidak percaya diri, pada intinya Allah menitipkan rasa itu. Kebayang tebu kalau kita tidak diberi ketakutan dengan rasa percaya diri. Berarti percaya diri tampil di depan suami, pede banget. Saking percaya dirinya, semua dikuasai oleh kita. Akhirnya orang menjuluki kita sebagai wanita posesif. Kan nggak baik? Ya, itu karena kepedean. Karena kepedean semua anggota keluarga harus patuh terhadap dirinya sebagai istri atau ibu. Ya, cara atasi ibu bisa baca buku. Pura-pura aja ibu percaya diri lagi, orang lain nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu. Ya, meskipun rasa kesemutan, kemudian jantung berdeg-degan nggak usah diperlihatkan. Ya inilah. Kemudian lihat ke depan lurus. Jadi kepayun. Kalau memang titik fokusnya dia titik fokus mana saja kita boleh. Atau ke samping, atau ke sini, atau ke bawah, atau kemana saja. Ya itu dapat diciptakan ketika kita biasa pura-pura percaya diri, padahal nggak percaya diri. Asal jangan tunggu. Tidak tahu begini. Dia udah cinta nih, aduh, kesepuhan dia bagi payun. Hadirin yang saya hormati, yang kami hormati pula, siapa juga gitu nih. Pede aja kan ibu. Mau salah nggak masalah, karena lagi belajar. Orang tahu kalau ibu sedang pemula. Jangankan pemula, yang sudah mahir itu juga ada yang namanya kesalahan baca, kesalahan mengungkapkan statement, kesalahan menyebut orang, ya banyak kan. Iya, balelo. Ini doa. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Acan keneh eta masih keneh deg-degan. Alhamdulillah sarana kasatra qawadana ka wijrakan ladzi angkata dara wa nabi kan kaberes. Acan keneh qul wallahu ala subhanahu terus. Masih keneh deg-degan. Alhamdulillah birabbil nas walikin nas. Acan keneh masih deg-degan keneh. Bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Udah beres. Jadi cara berdoa meditasi ini juga cara kita untuk mengatasi demam panggung. Tergantung pola seperti apa yang ibu biasa. Ibu lamun rewas kumaha eta diawas. Ada mengadada kumaha. Ya, atau piola harus apa-apa. Kemudian berpikir positif tadi. Harus disebut husnul. Ibu terus saya nggak usah ini ya. Meningkatkan di dunia bisnis. Nah ini bukannya public speaking, keterampilan jika ingin meraih sukses. Contohnya sales marketing. Di sini ada yang sudah jadi sales? Saya ada Bu? Ini pedagang. Pedagang Bu? Ada yang sudah di sini kan Yantinya Bu. Ibu pernah jadi sales? Coba. Ibu ngadep. Ibu ngadep adik yang sapu ngadep. Ibu presentasikan apa yang akan disampaikan kepada teman. Jual bala-balanya. Pedagang. Waktu kita Nanti masih Bu. waktu kita 20 detik dari sekarang. Selamat siang hadirin yang datang. Perkenalkan saya dari brand produk yang saya aja ya Bu. Fashion. Kita punya produk ada 5 macam. Ada untuk pria, wanita, anak dan dewasa dan anak-anak. 3 detik berakhir. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, produk kami akan berikan diskon besar-besaran. Habis. Tangan ada Bu. Bu hadiah tuh. Ini terima kasih ya. Kita contoh. Jadi contoh itu tadi sudah memainkan peranan public speaking. Saya, tadi salam kan? Ada salam. Saya ini Mirna. Saya akan memberikan informasi tentang diskon besar-besaran busana atau apa tadi? Produk fashion ya. Itu udah masuk ke inti. Cuma tadi saya bilang saya tinggal waktu 3 detik dia belum, si ibu belum harus berakhir. Demikian mudah-mudahan ibu membeli, ayo beli kan ada closing. Ya, jadi intinya
ada pembukaan, ada konten, ada closing. Langsung gitu, Bu, kami tadi nyaroskeun tentang public speaking, tentang bisnis. Ya, oke. Jadi keren, Bu. Makasih, Bu. Udah jadi inspirasi buat saya. Ya. Nanti banyak, door prize-nya banyak loh, Bu. Jadi nanti semakin jalan kita akan berikan ya. Karunya dong Pak LPM pasien 1 tidak jadiin model tadi. Pak punten ya namanya. Punten Pak LPM karena Pak LPM tadi sebagai contoh dari apa? Dari foto. Orang yang beriman dan yang percaya hari akhirat. Hormatilah dan sayangilah tetanggamu. Boleh. Itu opening boleh. Setelah tadi salam muqaddimah, kemudian Ibu sudah selesai kepada amma ba'd, tapi Ibu masih opening. Kalau itu acaranya majelis taklim atau resmi. Tapi kalau Ibu diminta acaranya itu adalah umum, bisa langsung ini, ya bisa. Apa aja lah, yang penting itu kutipan. Bisa dari koran, bisa dari buku, bisa dari apapun. Yang kedua, pertanyaan retoris atau rhetorical question. Di sini, saudara-saudara, apakah semua politisi suka berbohong? Ya. Apakah politisi juga ada yang jujur? Ya. Apakah politisi juga ada yang sidik dalam menyampaikannya? Ya. Apakah politisi juga ada yang berdusta? Ada. Ini contoh. Jadi untuk meringankan dan untuk mencairkan suasana bisa dengan rhetorical question. Yang jadi pertanyaan ya, atau Ibu bisa pernyataan deklaratif atau deklaratif statement. Contohnya, saudara-saudara, 8 dari 10 pria di dunia ini ternyata tidak setia. Ya, dalam artian handphone itu hanya sebagai untuk alat komunikasi memanggil. Saya pertama-tama menyampaikan nama saya, kenalkan Kartika dari RW 9 ya. Ini saya di sini langsung aja ya Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan saya di rumah punya produk kesehatan ya, produk kesehatan. Ini manfaatnya untuk memperlancar peredaran darah Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Karena mungkin pada saat ini banyak penyakit atau satunya pandemi ya Bapak Ibu, corona. Nah itu bisa kita jaga untuk menjaga yang namanya vaksin ya. Kalau selain untuk vaksin kan ada vaksin, nah ini bisa Ibu terapi dan bisa dipraktekkan di rumah saya karena memang sudah ada alat terapinya. Ya, alat terapinya namanya matras kesehatan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang berminat, mangga silakan Bapak Ibu datang ke rumah saya di Jalan Bangun Resi RT 02 RW 09 Sukabumi ya tentunya Ibu, nomor 49 ya. Hatur nuhun Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana pengalaman Ibu, Bu? Ya, Ibu punten tampillah. Mangga Ibu dari mana Ibu? Iya. Ibu dari mana Bu? Iya berat. Oh, berat benar Ibu. Cengaci diturunkan dari tos. Alhamdulillah, luar biasa ya. Iya. Bagian gue. Next. Siap. Dan dari subhanallah. Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu perasaannya gimana tadi Bu? Perasaannya gimana tampil di depan kawan-kawan kita? Karena memang saya sudah biasa 8 tahun saya di bidang marketing dan alhamdulillah saya 2 tahun saya tidak belajar lagi, alhamdulillah sekarang ada ini jadi terkasih tapi grogi lagi. Sudah saatnya grogi. Jadi perasaan grogi itu selalu ada. Kalau kamu jadi marketing offline 2 tahun nanti pasca corona marketing lagi ya. Jadi tadi saya simak pembukaannya ada salam, kemudian perkenalkan diri saya, kemudian menyampaikan tadi ya apa itu isinya apa tadi? Menyampaikan informasi tentang alat atau produk kesehatan. Maksudnya Ibu tadi memberikan promosi doang atau mau informasi doang atau Ibu hanya menyebutkan kelebihannya saja? Untuk memproduksikan produk aja karena memang produknya sudah ada di rumah saya. Dan tadi Ibu bagaimana cara supaya konsumen tertarik? Datang aja langsung. Datang aja langsung. Cuma sayang tadi visualnya tidak dibawa. Jadi karena memang anggap saja Ibu naungan ini loh Bu, ada alat kesehatan. Ini adalah air adalah membuat kita sehat pula aja. Itu satu. Jadi pesannya ada. Jadi tadi Ibu lebih didominasi dengan bahasa lisan dan bahasa vokal dan verbal, namun visual yang ditampilkannya belum ada. Jadi nanti tetap ada ya Bu, ada bicaranya, ada
tadi Ibu juga sepertinya ada kontak batin, ada kontak mata, dan ada kontak interaksi antar audiens, dan juga ada tadi visualnya belum ada kan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyu Sumiati. Jalannya alamat di Jalan Garuda Kulon. Saya mempunyai produk tentang masakan atau yang disebut warung arti. Saya mempunyai produk nih, semur jengkol yang terutama yang membuat ibu-ibu lapar ya. Apalagi hasilnya banyak sekali Bu, ini jengkolnya. Kalau yang mau atau kami bisa menyediakan pesanan atau ada pesanan nasi kotak dus atau apa catering. 5 detik lagi. Menghilangkan lapar bisa kontak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangkan bau yang itu Bu, jadi pebisnis itu seperti itu ya. Kalau memang kita mau memorizing, mau dihafal boleh ya, kita hafal. Kemudian nanti kita bicara. Insya Allah kalau sering latihan, Ibu saja 8 tahun jadi marketing, 2 tahun offline, itu ada rasa gemetar ketika berbicara lagi depan umum. Apalagi kita pemula yang baru mau masuk. Jadi caranya seperti itu. Yang ketiga, bonek aja dah. Boneka saja. Jawa tuh bonekan itu berhasil untuk mendobrak. Berarti intinya nekat aja gitu ya. Nekat, tapi nekat itu cara iya, nekat terukur. Ya, nekat terukur. Ada naskahnya, ada isi yang akan disampaikannya, pembukaannya sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana gitu kan. Ibu-ibu nama, alhamdulillah. Abdi Yunina pada menerangkan perihal tentang keuntungan menggunakan hand sanitizer. Biasanya contohnya hand sanitizer kan kumaha tulisannya. Misalnya, terus gimana sih cara menyampaikan kelebihan dari atau manfaat menggunakan hand sanitizer? Tulis saja kan. Nanti demikian yang saya sampaikan. Ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan satupun ya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kan? Latihan ya 2 detik, 3 detik, 10 detik gitu. Insya Allah akan percaya diri. Ya. Jadi caranya tadi percaya diri itu sering baca buku, dua sering ngadama konsep. Luka 3 nama latihan. Insya Allah. Ya, tentu berdoa kepada Allah. Dan kita udah punya modal bisa bicara. Oke, tunggu ya Teh. Ada device-nya? Oke, Teh. Ya. Ada lagi yang lainnya? Masih ada satu lagi Bu? Ya siap. Ada lagi Bu? Pertanyaan? Mangga, nomor naruhkan. Mas Anes, mangga. Ibu. Ayo wadah, itu kena. Mangga, Mas Anes. Pamit saya ya. Papi pada dipasitkeunnya. Tapi abi pada naruh atau hadiah untuk ini. Mau bertanya ini? Ya, bertanya. Bertanya boleh toh. Tapi nggak ada hadiahnya ya. Ini Bu, kan sering kita udah mempromosikan barang, udah dari A sampai Z. Tiba-tiba dia apa namanya? Ya udah nanti saya mau cari dulu yang lain. Kadang-kadang kita suka don ya. Kalau untuk mempromosikan itu iklan. Tadi awali bismillah, berjalan penuh harapan, akhiri tawakal. Ya, jadi tidak semua wirausaha itu berakhir di tawakal. Hayangnya ada harapannya tercapai, tapi tidak di closing dengan tawakal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara kita udah lewati, semua berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan sama narasumber yaitu Hajah Nirna semoga jadi bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Terus sudah jadi pelatihan public speaking. Ibu-ibu emang pertama juga kita deg-degan atau gimana, nervous ya. Tapi semenjak ada Ibu Nirna kita jadi berani untuk berbicara di depan Bu ya. Dibiasakan, lama-kelamaan jadi udah biasa Bu ya. Semoga di public speaking ini pelatihan jadi manfaat bagi kita, sudah terbiasa untuk berbicara di depan. Ya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sakit itu ibu-ibu lah hilangnya syaratnya
BPJS fotokopi 2 lembar, sareng kakak 2 lembar. Anu teu gaduh BPJS daftar unggul ieu karcis saur Bu Tia. Mung sakitu waktu nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini, yaitu mengenai kegiatan ibu-ibu PKK dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat beserta jajaran ASN Kelurahan Sukabunga yang dipandu oleh narasumber Ibu Nirna Yayah Daryati. Untuk kemajuan di channel kami, mohon bantu share-nya, komen, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah video ini. Mudah-mudahan ini menjadikan edukasi atau ilmu yang bermanfaat bagi rekan, sahabat, dan masyarakat pada umumnya. Jangan lupa dipakai protokol kesehatannya, yaitu memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir, serta menjaga jarak. Dan jangan lupa Go AF Kreatif ya untuk menekan lonceng notifikasinya supaya kami lebih bersemangat dalam mengupload video-video selanjutnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.